Iya, Mon. Makasih. Ya, kita gini dewe nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Amal Usaha Muhammadiyah di Bidang Pendidikan Formal dan Non-Formal. Kelompok kami yang pertama, Yohana Aprilia dengan NIM 14, dan saya sendiri, Rihadatul Aisyah Febrianti, NIM 09. Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah terus meningkatkan pendidikan dengan melahirkan sekolah dan lembaga pendidikan yang dikembangkan. Ini menjadi penyangga utama terbentuknya CV Islam di Indonesia. Muhammadiyah memang sudah tepat melakukan pembaruan di Indonesia dengan jalur pendidikan sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman mengatakan pembaruan Islam dalam bentuk apapun harus dimulai dengan pendidikan. Salah satu sebab didirikannya Muhammadiyah ialah karena lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan dan tuntutan zaman. Tidak saja isi dan metode pengajar yang tidak sesuai, bahkan sistem pendidikannya harus diadakan perombakan yang mendasar. Maka dengan didirikannya sekolah yang tidak lagi memisah-misahkan antara pelajaran yang dianggap agama dan pendidikan yang digolongkan ilmu umum, pada hakikatnya merupakan usaha yang sangat penting dan besar karena dengan sistem tersebut bangsa Indonesia dididik menjadi bangsa yang utuh kepribadiannya, tidak terbelah menjadi pribadi yang berilmu umum atau berilmu agama saja. Dimensi historis dan ideologis Muhammadiyah. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, di mana keadaan umat Islam Indonesia mengalami keprihatinan yang mendalam karena kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, dan sudah menjadi sesuatu yang biasa dialami umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam kondisi seperti inilah yang menggerakkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan muncul sebagai salah seorang yang peduli terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat pribumi. Adapun sebab-sebab didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah adalah faktor subjektif. Yang dimaksud dengan faktor subjektif adalah yang muncul dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan secara langsung untuk menggerakkan dan merintis berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Hal tersebut karena didasari adanya paham dan penghayatan agama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian menjadi keyakinan dan cita-cita hidupnya. Sebagai ulama yang memiliki perhatian penuh terhadap kehidupan umat Islam di sekitarnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa sangat prihatin pada kondisi nyata umat Islam yang mengalami berbagai krisis, sehingga tidak menampakkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Berdasarkan pengamatannya, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengetahui bahwa kondisi umat Islam semakin terbelakang disebabkan karena kekeliruan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Faktor objektif, ada beberapa sebab yang bersifat objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yang sebagian dapat dikelompokkan dalam faktor internal, yaitu faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia, dan sebagian dapat dimasukkan ke dalam faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam Indonesia. Di antaranya, yang pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yohana.
sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah sebagai amal saleh profesional telah dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para founding father pendidikan Muhammadiyah. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah mampu melaksanakan konsep amal saleh profesional ini. Didirikannya pendidikan Muhammadiyah dilandasi oleh motivasi teologis bahwa manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang sempurna apabila mereka memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Secara sangat luas, Al-Quran menjelaskan perbedaan antara mereka yang berilmu dengan mereka yang bodoh, yang mendapatkan sebuah pertunjukan dengan yang tersesat. Manusia akan memiliki martabat yang tinggi apabila mereka memiliki keadilan iman dan keluasan ilmu pengetahuan. Dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Eksistensi pendidikan Muhammadiyah pada masa itu merupakan suatu wujud amal yang saleh. Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu menawarkan model pendidikan baru sebagai pembaharuan atau aslah dari pendidikan konvensional sekolah, Belanda, dan pesantren. Pendidikan Muhammadiyah juga mampu melahirkan generasi baru yang lebih sempurna dibandingkan dengan alumni pesantren dan sekolah Belanda. Pendidikan Muhammadiyah saat ini, secara kuantitatif dan kualitatif, pendidikan Muhammadiyah saat ini memiliki perubahan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pendidikan Muhammadiyah zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan telah merumuskan visi dan misi Muhammadiyah yang gerakan dan yang terarah serta mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan secara bersama. Nah, di sini juga ada usaha dan kegiatan Muhammadiyah yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu diantaranya yang A, bidang keagamaan, yaitu yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bidang masjid dan musola sebagai tempat sarana ibadah. Yang B, bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Yang C, bidang sosial kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha, rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotek, panti asuhan, dan anak yatim. Yang D, bidang partisipasi politik, diantaranya yaitu di mana Muhammadiyah bukan partai dan partai politik. Akan tetapi sebagai partisipasi politik Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan panduan etika, moral, dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat. Pendidikan Muhammadiyah ini Abdul Mu'ti mengungkapkan dengan pemikirannya bahwa pendidikan Muhammadiyah didirikannya dilandasi atas motivasi teologis bahwa manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang sempurna apabila mereka memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada juga visi dan misi pendidikan Muhammadiyah, diantaranya yaitu Muhammadiyah Gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Organisasi Muhammadiyah juga telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu media untuk mencapai tujuan organisasi sosial keagamaan ini. Penempatan ini selain strategi juga telah membawa keberhasilan yang luar biasa dalam rangka mencerdaskan umat Islam dan bangsa Indonesia sebagai salah satu wahana untuk berperan aktif dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Muhammadiyah telah merumuskan visi, misi, tujuan, dan kelembagaan pendidikannya. Semua itu sudah diatur secara rapi dan tujuan Muhammadiyah itu sendiri yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menurut Muhammadiyah, tujuan itu dapat dicapai dengan melaksanakannya dakwah yang
salah satunya melalui pendidikan. Dan dengan demikian, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah tentunya selalu konsisten dan berorientasi pada maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Pembaruan dalam bidang ajaran dititik beratkan pada purifikasi ajaran Islam dengan pedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sehat. Pembaruan di bidang pemikiran adalah mengembangkan wawasan pemikiran atau disebut dengan visi dalam melaksanakan implementasi ajaran berkaitan muamalah duniawi dan yang diizinkan syarat atau modernisasi pengelolaan dunia sesuai dengan ajaran Islam, seperti pengelolaan negara dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dengan kehidupan di bidang ekonomi, dengan sehingga terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di chat diskusi di LinkedIn. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.